Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock, aka Rafli Zarulizalia. Kali ini kita akan membahas tentang obat saluran pencernaan, yaitu obat antasida, obat anti reflux, dan obat anti ulcerasi. Dan ini kita akan kita harus tahu dulu ya obat saluran pencernaan tuh buat apa ya? Buatnya yaitu digunakan buat pasien-pasien yang seperti dispepsia, seperti dia mual, muntah, perutnya kembung, habis itu dia diare kan, habis itu ya itu kayak gangguan-gangguan pencernaan lah ya. Jadi juga bisa tadi ya, yang dispepsia kan semua sindrom gejala klinis tuh itu campur semua, bisa perut kembung, sembelit atau nyeri perut ya, atau nyeri abdomen ya. Itu dispepsia. Kemudian pasien juga bisa merasakan mual dan muntah, nyeri abdomen ya. Nah, kita harus tahu juga nih nyeri abdomennya tuh harus tahu juga ya pakai yang 9 kuadran itu atau 4 regio biar lebih spesifik, yaitu nyerinya tuh di bagian mana, entah nanti di bagian lambung kita kasih obat yang buat obat-obat saluran cerna lambung. Kalau misalkan dia nyerinya di dekat hepar atau di hipokondrium dextra ya berarti kita kasih obat-obat ya, mungkin dia bisa hepatitis ya atau segala macam. Nah, misalkan kalau nyerinya di sekitar umbilical atau di bagian hipokondrium ya atau bagian lebih bawah lagi, ya kita bisa kasih obat-obat yang buat antispasmodik atau buat dismodalitas ususnya itu biar ngeblok gitu. Terus kita juga harus kasih obat ini ya, bisa buat pasien-pasien konstipasi atau sembelit dan lain-lain, ada banyak juga ya, nggak cuman gejala ini aja. Jadi bisa dibaca lebih lanjut. Oke, ini untuk obatnya. Obatnya itu ada banyak ya, cuman nanti yang tadi itu yang sebelumnya itu kan kita kelompokin ya. Ini kita kelompokin yang golongan antasida ya. Jadi kita belajar ya yang bagian ini aja nih. Antasida, anti kembung, antagonis reseptor H2, proton pump inhibitor, sukralfat, analog prostaglandin ya atau PG, bisa dibilang enakan bilang PG aja sama antasida anti kembung. Ya untuk yang lainnya nanti insya Allah di kemudian hari ya. Kita akan bahas yang ini aja dulu ya. Ini saja oke. Pertama kita bahas yang antasida dulu ya. Kita harus tahu juga ini antasida ini adalah obat yang paling pertama pada saluran pencernaan khususnya pada lambung. Ini obat-obat pada lambung ya. Biasanya dipakai. Nah, kita harus tahu dulu ini MOA itu mechanism in action. Mechanism on action. Jadi mekanisme kerja dari obatnya itu, dan kemudian ada indikasinya. Terus ada obat dan efek samping. Nah, untuk dosis dan lain-lain itu bisa dicari sendiri. Saya cuma memberikan briefing atau membuat jadi lebih bagus lagi ya pakai mind map. Oke, untuk mekanisme kerjanya dari antasida itu menetralkan asam lambung sehingga dapat mengurangi iritasi mukosa lambung akibat asam lambung yang berlebih. Lihat. Nah, itu indikasinya itu untuk meringankan gejala yang bersifat peningkatan asam lambung ya atau HCl ya. Misalkan dia bisa ada GERD atau reflux esophagitis dan kelainan-kelainan lainnya seperti achalasia dan lain-lainnya. So, bisa buat ulkus ya, dispepsia tukak ya, atau bisa buat tadi ya kelainan dispepsia dan lain-lainnya. Dan untuk obatnya itu ya, obatnya yang sering dipakai itu ya ini campuran ya aluminium dan magnesium hidroksida atau bisa dibilang tuh antasida 2N. Jadi itu ada magnesium trisiklat, itu ada natrium bikarbonat. Untuk efek sampingnya itu biasanya tuh bisa terjadi gangguan fosfat ya. Jadi ya ini gangguan absorpsi fosfatnya terganggu. Jadi kan emang kalau di saluran pencernaan kan ada ini ya, eh, absorpsi acid digestif ya. Pasti yang nggak di semua saluran pencernaan ya, salah satunya lambung, berarti absorpsi fosfatnya terganggu, so bisa terjadi hipermagnesemia ya karena terlalu banyak magnesium ya. Kan kita pakai obat magnesium hidroksida juga Pak. Jadi bisa terjadi hipermagnesemia pada pasien yang gagal ginjal, bisa diare juga. Oke. Kemudian kita ke obat anti kembung ya. Obat anti kembung cuma satu aja, simeticon. Oke, mekanisme kerjanya itu adalah
mengurangi tegangan di permukaan gelembung atau gelembung gas dengan memecahkan gelembungnya dan dikeluarkan dari tubuh. Jadi kan memang kalau di lambung itu kan buat di lambung itu kan fisiologinya kan memang sekresi HCl ya, asam lambung. Nah, itu pasti kalau asam lambung itu kadang-kadang kan ada gelembung-gelembung gitu. Nanti nanti gue kasih nih di Hataraku Saibo ya, gelembung-gelembung gitu ya. Kalau misalkan yang gelembungnya terlalu banyak itu nggak bagus buat tubuh. Jadi fungsi anti gelembung ini itu buat mengurangi tegangan di permukaan gelembung gas biar nggak terlalu banyak gitu loh. Habis itu dengan memecahkan gelembungnya dan dicampur gitu, didispersi gitu, habis itu kemudian dikeluarkan dari tubuh ya bisa lewat kentut dan segala macam mungkin ya. Hasil untuk indikasinya itu penimbunan gas dalam saluran cerna ya tadi itu rasa buga atau penuh tertekan pada perut bagian atas. Obatnya itu apa? Satu doang, simeticon udah paling gampang diapalinnya. Efek sampingnya ya kepadatan tinjanya berkurang karena tadi ya, banyak gelembung yang dikeluarkan dari tubuh. Itu ada, nah ini RH2 ya atau antagonis reseptor histamin 2. Gue enaknya bilangnya ARH2 aja lah. Kita samain aja semuanya ARH2 jangan reseptor histamin 2 antagonis ribet. Udah ARH2 aja paling enak antagonis reseptor H2 histamin 2. Mekanisme on actionnya, mekanisme kerja blok ya biasa. Berarti kalau antagonis reseptor otomatis blok reseptor H2 di lambung. H1 di mana? H1 tuh biasa di pernapasan ada. As tuh mekanisme kerja tadi ya ngeblok reseptor histamin yang ada di lambung, khususnya di histamin 2 pada sel parietal sehingga sel parietalnya itu tidak dapat dirangsang untuk mengeluarkan asam lambung. Jadi tuh histamin 2-nya itu untuk menyupport ya, mendukung untuk sekresi asam lambung. Kalau misalkan pendukungnya nggak ada, ya otomatis juga blokir reseptor H2-nya juga nggak ada. Ya karena itu ya obatnya ya akhirantidin aja lah, masa ribet-ribet ya. Akhirantidin ya, ranitidin nih biasanya juga sering nih ranitidin, simetidin. Simetidin sekarang udah jarang dipakai ya, yang sering dipakai itu ranitidin, famotidin dan nizatidin. Famotidin ini lebih kuat daripada ranitidin dan simetidin. Efek sampingnya nih paling nah nih alasannya simetidin jarang dipakai karena efek sampingnya itu bisa ginekomastia. Jadi ada payudara di laki-laki kayak bentukannya gitu ya. Sudah bisa sakit kepala, pusing, habis itu konstipasi, diare, mual, muntah. Nyeri perut ya, itu gangguan hematologi ya, leukopenia, granulositopenia, pansitopenia, dan bisa reaksi alergi ya. Kemudian PPI, proton pump inhibitor. Dan ini proton pump inhibitor ini obat yang paling kuat, sekaligus juga obat yang paling sering dipakai ya, barengan sama antagonis reseptor H2. Pasti dokter-dokternya bisa resepnya itu kalau nggak PPI ya, kalau nggak PPI ya ARH2 lah. Kalau karena biar lebih kuat gitu ya asam lambungnya. Eh mekanisme kerjanya itu ini kita bisa lihat ya di sini atau di sini ya di sini bisa lihat di sini ya di sini ya, bisa banyak lah. Mekanisme on actionnya itu mekanisme kerjanya itu menghambat asam lambung sama tetapi lebih kuat. Jadi tuh dia tuh langsung ngeblok sel parietalnya. Tadi kan kalau ARH2 kan cuma ngeblok yang mendukung sel parietal. Kalau ini beneran ngeblok sel parietalnya untuk mengeluarkan HCl. Gampangnya gitu. Panjangnya, ya ini menghambat kerja enzim KH ATPase yang akan memecah ATP menghasilkan energi yang digunakan untuk mengeluarkan asam HCl dari kanalikuli sel parietal kan. Jadi kamu tuh harus tahu dulu ya histologi dan fisiologi dari sel parietal dan mekanisme HCl. Nanti kalau saya ini kalian bisa membuatkan videonya ya insya Allah. Itu digunakan sebagai terapi eradikasi Helicobacter pylori. Jadi misalnya tuh kombinasi itu ya kalau sama Helicobacter pylori itu ya bisa dibilang tuh istilahnya tuh triple drugs ya, triple drug terapi ya pada Helicobacter pylori. Nanti bisa di ya di video selanjutnya aja lah ya. Jadi itu kalau ya nanti pokoknya ada triple drug terapi pada regimen Helicobacter pylori. Obatnya apa aja nanti saya bikin videonya ya. Tinggal subscribe aja. Obatnya Prazol ya, Prazol, akhiran Prazol gampang kan. Jadi kan kalau RH2 kan RH-nya tidin ya, simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. Nah itu anti kebung cuman ini doang kan simeticon. Habis itu untuk anti yang
antasida ya aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida atau antasidadoin lah, itu udah sering dipakai. Kalau yang PPI itu pakainya omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, yang azol-azol lah. Omeprazol sih sering dipakai ya, lansoprazol juga. Ya, pantoprazol, esomeprazol. Efek samping, ya reaksi hipersensitivitas lah ya, urtikaria ya, biduran, mual, muntah, konstipasi, sembelit, kembung, nyeri abdomen, lesu, parestesia, nyeri otot sendia, mialgia, atralgia, pandangan kabur, edema perifer, ya gangguan hematologi tadi ya, pansitopenia, leukopenia dan lain-lain, gangguan enzim hati ya kayak ALT ya, uh, alkalin ya, AST, aspartat transaminase, sih bisa dicek sendiri, saya juga ya gitu. Gangguan fungsi hati ya tadi, gangguan fungsi hati, gangguan enzim hati, ini bisa terkena di, kalau enzim hati itu bisa terkena di gangguan bilirubinnya ada, yang glucuronidase. Ya jadi bisa aja ya, nggak tahu ya bisa jadi ikterik atau tidak. Itu gangguan fungsi hati, depresi, dan halitosis. Enggak halitosis. Kalau halitosis itu bau mulut, mulut kering ya. Itu untuk obat selanjutnya itu ada obat sukralfat. Ini bukan golongan obat, jadi emang langsung namanya itu sukralfat ya. Obatnya itu namanya sukralfat. Untuk mekanisme on action-nya itu adalah mekanisme kerjanya membentuk lapisan pada dasar tukak sehingga melindungi ulkus dari pengaruh agresif HCl dan pepsin. Jadi ya ini buat ini ya. Wah, biasanya obat-obat kayak gini nih kayak melindungi lapisan pada dasar tukak sehingga melindungi tukak dari pengaruh agresif asam lambung atau HCl. Nah ini kan biasanya kan buat kayaknya ini obat-obat yang ini ya, sebelum makan dikasihnya ya. Karena kan dia kan ini ya melindungi ulkus, kan lu ada ulkus duodenum ya, atau ini kan ulkus duodenum atau ulkus gaster ya, atau enggak ulkus peptikum lebih parah lagi ya, itu buat melindungi kalau lu makan ya, kalau ente makan itu biar asamnya itu nggak kena ke mukosa lambung ya, ke mukosa lambung, ke epithel lambung, karena kalau asamnya kena ke epithel lambung itu bisa rusak jadi ulkus lagi. Nah ini peran kerja obat ini itu buat melindungi dari ininya, dari asam lambungnya itu sehingga nggak bisa kemana-mana, jadi nggak nggak sampai ke bawah gitu loh, nggak sampai ke mukosa epithel gaster gitu loh, aku ntar ulkus lagi. Ini buat lapisan gitu ya, buat pelindung gitu ya. Efek samping lain makanya nih, ini udah di sini juga ada ya, ini membantu sintesis prostaglandin, yang dimana kalau prostaglandin itu juga sebagai sitoprotektif, jadi kayak sebagai pelindung lambung gitu, itu bisa sekresi bikarbonat ya, jadi menetralkan asam yang ada di lambung ya, khususnya pada di bagian mukosanya, terus meningkatkan sistem imun, bisa terus bisa perbaikan mukosa. Nah ini perbaikan mukosa ya, indikasinya ulkus gaster dan ulkus duodenum, atau lebih parah lagi bisa kayak pakai ulkus duodenum. Jadi pakai yang ini aja, yang buat gaster sama duodenum. Efek sampingnya konstipasi, diare, mual, muntah, gangguan pencernaan, dan ya gangguan jahit ya, gangguan lambung, mulut kering, ruam ya, urtikaria ya itu reaksi alergi, nyeri punggung, pusing, sakit kepala, vertigo ya, pusing ya, putaran-putaran gitu. So tidur ya, ngantuk, pembentukan benzoar bisa cari sendiri. Langsung untuk analog prostaglandin ya, ini tadi kan gue udah bilang ya, kalau untuk prostaglandin itu selain untuk reaksi inflamasi juga bisa buat reaksi protektif ya, utamanya di lambung juga bisa tuh buat melindungi mukosa, asam ya, dan segala macam bikarbonat, sekresi mukus ya. Itu prostaglandin, makanya ini buat kayak mekanismenya tuh kayak ya ini kayak apa ya, agonis prostaglandin gitu, jadi membantu kerja prostaglandin. Jadi kalau lu main game gitu ya, di enhance, di enhance, ditingkatkan ya itunya, statusnya, status prostaglandin. Ya udah, mekanisme kerjanya ini ya, mengurangi sekresi asam lambung ya kan, nambah sekresi mukus, kan gue udah bilang ini buat nih kayak mengenhance gitu, kalau main game kan statusnya tuh dinaikin, status prostaglandinnya gitu kan. Terus tuh buka bikarbonat ya, meningkatkan aliran darah mukosa. Jadi pas keluar dari itu lebih banyak lagi, jadi lebih banyak tuh kan, kalau bikarbonat itu kan ada di dalam tubuh, jadi
bisa meningkatkan imunitas gitu ya. Sorry, bisa meningkatkan aliran darah mukosa, jadi banyak karbonat di dalam darah dan akan masuk ke dekat-dekat vital mukosa lambung di lamina proprianya. Nanti itu bisa dilihat di histologinya sih. Jadi nanti ya nextnya. Indikasinya tukak lambung. Sama sih seperti tadi ya, perbaikan mukosa dan lain-lain. Indikasi ini sama mirip kayak sukralfat sih. Ya, indikasinya itu ulkus gaster ya, bisa kombinasi dengan obat yang lebih kuat ya seperti proton pump inhibitor, anticholinergic atau antireseptor histamin 2 ya, biar lebih kuat obatnya. Jadi nggak hanya prostaglandin saja, ini bagus sih. Bisa kombinasi dan ya buat gastritis bisa lah. Gastritis apa tuh ya? Obat misoprostol dan rebapnipid. Efek sampingnya nih hati-hati ya, jangan sampai dikasih pada wanita hamil ya, atau wanita yang ingin hamil, atau ya itu ya wanita KB berencana. Habis itu jangan juga ya kasih ya wanita hamil dan yang sedang hamil, karena akan menyebabkan kontraksi uterus ya. Efek samping lainnya bisa kelainan darah tadi ya, trombositopenia dan kawan-kawannya ya, pansitopenia ya. Reaksi alergi, konstipasi ya, hati-hati ya. Ya jadi sih itu aja ya. Jadi kesimpulannya itu obat antasida, obat anti reflux dan obat anti ulcerasi ya atau buat ulkus. Itu tuh ada 5 ya. Gampangnya ada A 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 PSA. Ada itu. Kamu sendiri saja lah ya. Antasida, antasida tadi ya aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, anti kembung itu simeticon, ARH2, aspiranidin, ranitidin, simetidin, ya, itu famotidin, ya, itu untuk PPI ya, prazol, ya, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ya, gampangnya rabiprazol. Habis itu sukralfat, cuma sukralfat doang, analog prostaglandin sama ada misoprostol dan rebamipid, sorry. Jadi ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka video ini bisa like dan subscribe ya. Bye.